Saudara, saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, Yan Rahman. Saudara Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bahkan, Maman bilang pemerintah telah menetapkan insentif pajak UMKM secara permanen untuk memberikan kepastian kepada para pelaku usaha. Menteri UMKM meyakinkan justru pemerintah memberikan kepastian hukum terkait insentif pajak UMKM. Menurutnya, kebijakan yang sebelumnya selalu diperpanjang dari tahun ke tahun kini telah dibuat permanen. Maman menambahkan tarif pajak penghasilan (PPH) sebesar 0,5% tetap berlaku bagi UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Sementara pelaku usaha dengan omset hingga 500 juta rupiah per tahun tetap dibebaskan dari pungutan pajak. Menurut Maman, kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang selama ini disampaikan para pelaku UMKM kepada pemerintah. Terkait pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sama sekali tidak ada perubahan. Bahkan yang selama ini selalu tidak ada kepastian waktunya, yang 1 tahun diperpanjang di era kepemimpinan Pak Prabowo, kemarin kita berlakukan secara permanen. Jadi insentif pajak untuk usaha mikro, kecil, menengah yang omsetnya di bawah 4,8 M per tahun, itu 0,5% itu diberlakukan permanen. Dan bagi yang omset pendapatannya 500 juta per tahun, itu 0%. Jadi sama sekali tidak dipungut pajak. Jadi saya pikir ini langkah positif dan memang ini menjadi aspirasi dari sebagian besar pengusaha-pengusaha mikro dan kecil kepada kami Kementerian UMKM agar ada kepastian bagi mereka dan juga dipermanenkan. Sementara itu, saudara, ekonom memperkirakan kenaikan harga Pertamax hingga 32% memiliki efek domino terhadap sektor real, mulai dari meningkatnya jumlah penduduk rentan miskin hingga potensi gelombang PHK. Sejumlah ekonom menyoroti risiko nyata kenaikan harga Pertamax ke dunia usaha, yakni soal peningkatan pemutusan hubungan kerja pada kuartal 3 tahun 2026. Jika biaya operasional perusahaan terus melonjak tanpa adanya langkah mitigasi dari pemerintah. Selain itu, dampak lainnya juga di depan mata seperti daya beli kelas menengah akan semakin tergerus yang berpotensi meningkatkan jumlah penduduk rentan miskin. Kenaikan harga pangan juga sulit dihindari akibat membengkaknya ongkos transportasi dan juga distribusi. Kondisi ini diperparah oleh tantangan pelemahan rupiah. Saudara, data PMI menunjukkan tekanan manufaktur Indonesia relatif lebih besar dibanding beberapa negara ASEAN pada April 2026. Vietnam masih bertahan di zona ekspansi dengan PMI 50,5 dan Malaysia 51,6, sementara Indonesia jatuh ke 49,1 dan Filipina lebih dalam ke 48,3 selama periode Februari hingga April 2026. PMI Indonesia ini turun 4,7 poin dalam 2 bulan. Kecepatan jatuh paling tinggi di kawasan. Salah satu faktor yang relevan adalah posisi struktural Indonesia di rantai pasok regional yang masih banyak mengimpor bahan setengah jadi untuk diolah kembali. Kondisi ini membuat setiap pelemahan kurs langsung merambat ke biaya produksi industri di dalam negeri. Lalu seberapa jauh kenaikan BI Rate hingga kenaikan BBM non-subsidi bisa memicu gelombang PHK? Kita langsung bahas bersama ekonom KOR Indonesia, Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, selamat pagi, apa kabar?
Pagi Mas Yan, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Dipo, ini ada berbagai tantangan ekonomi yang baru-baru saja juga terjadi. Tekanan ekonomi menghimpit dunia usaha nasional seperti geopolitik, pelemahan rupiah, dan juga menurunnya daya beli. Seberapa besar sebetulnya hal ini memicu gelombang PHK atau justru memang sudah terjadi secara perlahan? Ya, saya rasa itu betul sekali Mas Yan. Mungkin sebelum ke dunia usaha, kita harus melihat dampak terhadap kelas menengah dulu. Saya rasa memang dengan kebijakan Pertamax yang dinaikkan, seakan-akan kelas menengah memang dikorbankan untuk membayar ambisi pemerintah yang terlalu tinggi. Kita harus ingat kelas menengah itu sudah terkena beberapa badai. Pertama memang rupiah yang melemah, kedua inflasi dari luar negeri, termasuk harga Pertamax yang naik, lalu juga kenaikan suku bunga cicilan yang 0,75%. Bank Indonesia pun sudah memberikan signal bahwa ke depan dia akan lebih pro stabilitas. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar suku bunga pun akan tetap dinaikkan selama rupiah masih melemah. Nah, ketiga kendala ini sangat-sangat dihadapi oleh kelas menengah. Jadi ini sudah semakin berat. Artinya apa? Artinya daya beli mereka pun mengecil. Karena gaji pendapatan real mereka cenderung sama, bahkan cenderung turun. Sedangkan biaya-biaya itu naik di mana-mana, kecil-kecil tapi banyak. Jadi daya beli mereka akan turun. Nah, ini akan membuat ekonomi kecil gitu. Sedangkan si kelas menengah memang adalah roda penggerak ekonomi Indonesia. Kita tahu kelas menengah itu konsumsi rumah tangga adalah lebih dari setengah PDB Indonesia. Nah, jadi dampaknya apa buat dunia usaha? Dunia usaha pun memiliki masalah sendiri. Ya, satu jadi ya, rupiah yang terus melemah, dan kedua tadi sama imported inflation. Jadi industri apa yang akan kena? Memang industri-industri yang komponen impornya sangat tinggi. Tapi sayang sekali di Indonesia banyak sekali yang industri yang komponen impornya sangat tinggi. Kita contoh bicara soal konstruksi, kita baja impor, besi kita impor, bahkan semen aja kita impor. Kita ngomongin pangan, kedelai kita impor. Itu kita tahu di Banyuwangi sudah banyak pengusaha tahu tempe yang gulung tikar karena kenaikan-kenaikan harga ini. Dan begitu banyak di lain. Contoh lain seperti di otomotif, itu harga oli sudah naik, harga suku cadang sudah naik, dan plus harga Pertamax naik. Jadi itu akan dirasakan. Dan saya rasa pemerintah kurang tepat ya, karena dia bilang, oh ini akan hanya, masa sih orang kaya aja menanggung si shock ini gitu. Saya rasa itu kurang tepat, karena banyak tukang Gojek pun yang pakai Pertamax gitu. Jadi ini menurut saya sangat-sangat memprihatinkan, kurangnya empati. Lalu kepada dunia usaha, apa sih yang kemungkinan terdampak? Dari Kementerian Industrian ada 5 industri yang dia bilang akan terdampak. Tekstil, plastik, otomotif, elektronik, dan semen. Jadi ada 5 industri tersebut. Nah, di Core Indonesia sendiri kita pun sudah menghitung. Karena memang kita melihat ada banyak sekali tren yang kurang baik lah di kita. Jadi kita mengestimasikan PHK itu akan naik sekitar 15 sampai 20 ribu tahun ini. Itu di atas tahun lalu. Tahun lalu kita ada 88 ribu PHK. Ya, jadi mungkin total tahun ini sekitar 100 ribu. Dan perlu diingat ya, PHK ini adalah angka yang formal kan. Kan selain PHK ada juga mungkin yang tidak memakai kontrak kerja yang baik, ada yang jam kerjanya dikurangin, ada yang pekerja part-time, ada begitu macam. Jadi saya rasa memang dari dunia usaha sudah masuki kategori namanya wait and see. Ya, dari Apindo itu Mas ada survei dan dia adalah industri menengah besar, dia bilang dalam 5 tahun ke depan mereka tidak berencana ekspansi karena masalah geopolitik dan juga masalah domestik gitu. Artinya apa? Artinya mereka tidak akan menambah karyawan, bahkan ada diskusi soal PHK, begitu Mas. Ya. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dampak dan juga industri dan sektor mana saja yang terdampak, kita kembali lagi ke pelaku usaha. Mas Dipo, ini ada pelaku usaha yang kami baca gitu curhat mulai menghentikan lowongan pekerjaan hingga ada rencana mempercepat rencana PHK pekerja karena tidak kuat menahan arus kas usaha. Apakah Anda melihat ataupun ada riset dari Core ini terjadi pada sebagian kecil pengusaha atau justru seperti fenomena gunung es? Mungkin lebih besar ya. Jadi memang seperti tadi ditunjukkan sama Mas Yan, memang data PMI manufacturing kita mengamali pemunduran. Jadi dari data bulan Februari, Maret, April itu memang trennya turun. Sekarang kita sudah di bawah 50. Artinya memang kita sedang konstruksi si industrinya itu. Itu betul sekali. Jadi bukan hanya yang besar, tetapi kan jadi yang si besar ini mungkin dia terdampak karena mungkin biaya bahan baku mereka meningkat ya. Karena rupiah melemah dan inflasi dan segala. Tetapi di lain sisi, di sisi customer-nya pun daya belinya sedang melemah. Gitu. Jadi ini mereka benar-benar tertimpa 2 masalah.
di saat yang sama. Jadi bukan hanya industri manufacturing, bahkan UMKM yang kecil pun pada akhirnya kemungkinan besar akan merasakan juga karena memang daya beli yang turun tersebut ya. Dan PHK ini sebenarnya sangat-sangat serius menurut saya karena memang sangat-sangat berpotensi tinggi terjadi, terutama buat angkatan kerja yang baru lulus tahun ini. Jadi untuk anak-anak yang baru lulus universitas tahun ini dan itu ada sekitar 1,5 juta sampai 2 juta orang, itu akan sulit sekali mendapat pekerjaan. Berarti Mas Dipo artinya masalahnya bukan hanya di potensi PHK tapi juga penyerapan tenaga kerja yang akan semakin rendah begitu karena perusahaan-perusahaan meminimalkan untuk membuka lowongan. Betul sekali. Kita lihat tren sekarang gitu. Jadi misalnya ada pembuka lowongan, kita kemarin melakukan interview kecil-kecilan ya. Untuk pekerjaan fresh grad, si perusahaan itu maunya pengalaman 3 tahun, 5 tahun. Karena yang 3 tahun, 5 tahun mereka baru kena PHK dan tidak ada lapangan pekerjaan, mereka nggak ada masalah. Gajinya kecil, ya kan. Yang penting gue kerja deh, walaupun nggak ada gajinya lebih kecil. Tetapi untuk mereka yang baru lulus, artinya mereka tidak mendapat kesempatan. Ini jadi memang sudah menjadi masalah yang sangat struktural di ekonomi kita, ya kan? Harapannya tadinya kan kita 2045 kita Indonesia emas. Indonesia emas itu ceritanya populasinya banyak dan produktif. Produktif artinya mereka bekerja, ya kan? Tetapi kalau kita populasi banyak tapi tidak bekerja ya itu menjadi masalah gitu, Mas Yan. Kita lihat lagi yang terjadi beberapa waktu lalu, tadi juga sempat di-mention oleh Mas Dipo terkait juga dengan kenaikan harga Pertamax. Ini sejumlah ekonom juga bilang sebelumnya, ini akan memukul pekerja kelas menengah. Apakah kenaikan harga Pertamax ini juga berpotensi menambah tekanan dunia usaha? Kalau kita urut-urutkan kaitannya begitu, kenaikan Pertamax dengan potensi menambah tekanan dunia usaha itu, kalau kita urutkan alurnya seperti apa sih, Mas? Ya, jadi mungkin transmisi yang paling tepat adalah melalui si daya beli tersebut. Karena si kelas menengah ini kan memang sudah tertekan ya, dan ini bukan masalah pemerintahan sekarang, memang ini masalah sudah bertahun-tahun. Kalau kita lihat data 5 tahun terakhir, itu ada 10 juta orang yang turun dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah. Ya, artinya apa? Artinya ini memang masalah struktural. Dan kalau kita lihat 5 tahun terakhir, itu kan tidak ada perang, tidak ada rupiah melemah, tidak ada inflasi dari luar negeri, dan tidak ada kenaikan BBM non-subsidi yang sebesar 30% ini. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar tahun ini, si kelas menengah pun akan turun menjadi calon kelas menengah, dan mungkin lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, si turun menjadi calon kelas menengah ini artinya apa? Artinya purchasing power atau daya beli dia berkurang. Ya kan? Karena mungkin gajinya sama, atau mungkin tadi ada PHK, sedangkan biaya-biaya tadi naik semua tuh. Ya kan? Dan kali ini mungkin tidak seperti 98 ya, di mana biaya naik sangat cepat ya, karena mungkin rupiah pas itu 4.000 ke 16.000. Saat ini kan naiknya berlahan ya, 50 perak, 100 perak, mungkin turun lagi 25. Tetapi tren itu tetap berlanjut, dan itu akan dirasakan oleh banyak industri. Kenapa? Karena hampir semua industri itu memiliki komponen impor yang sangat-sangat tinggi di Indonesia. Emang ini masalah di struktur fundamental ekonomi kita. Jadi dengan sekarang keadaan ini, kalau misalnya Mas Ian gajinya sama, kan nggak mungkin Mas Ian gajinya naik terus, tetapi biaya cicilan tadi naik, cicilan KPR naik karena suku bunga naik, lalu biaya makanan, minyak goreng, HET-nya sudah ditetapkan naik, ya kan, lalu biaya transportasi, oli naik, sekarang Pertamax pun naik gitu. Jadi Mas itu duit ekstranya semakin sedikit, si daya beli untuk beli barang-barang yang kurang penting. Nah ini si kurangnya belanja ini itu yang akan menyebabkan banyak dunia usaha, terutama barang-barang yang tertier, yang bukan pangan dan bukan sandang, itu akan menurun. Ya, karena jadi lebih mungkin ada lipstick efek kita ngomong sekarang, tetapi saya rasa trennya akan cukup berat lah terutama untuk kelas menengah ya, karena kelas menengah ini kan juga bukan yang miskin banget nggak bisa makan, tapi nggak kaya banget sampai punya rumah 2 atau mobil 2 gitu. Jadi mereka mepet-mepet aja bayar uang sekolah pas, ya kan, kita bentar lagi juga bayaran uang sekolah kan, buat makan, buat bulanan, buat KPR, itu nggak pas aja gitu. Jadi saya rasa ini sangat berbahaya pemerintah melaksanakan kebijakan ini, karena dia memang menekan si kelas menengah ini. Saya rasa kurang berempati lah sama masalah yang dihadapi kelas menengah, begitu Mas Yan. Oke, ini berarti artinya ujung-ujungnya ke daya beli masyarakat ya. Tadi juga Mas Dipo sempat menyinggung terkait dengan tekanan di sektor industri manufaktur berpotensi menyebabkan sekitar 15.000 hingga 20.000 pekerja akan terkena PHK. Dari mana datangnya estimasi angka ini? Kita bahas usai jeda. Mas Dipo, saat lagi tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis.
Saudara, soal potensi PHK di tengah himpitan ekonomi, kita lanjutkan perbincangan dengan ekonom Core Indonesia Dipo Satria Ramli. Mas Dipo, tadi saya sempat bertanya terkait dengan riset Core Indonesia yang menyebutkan tekanan di sektor industri manufaktur berpotensi menyebabkan detailnya 15,3 sampai 20,3 ribu tenaga kerja akan di PHK. Dari mana estimasi angka ini muncul, Mas Dipo? Ya, kita menggunakan basic awalnya adalah table input output yang dikeluarkan oleh BPS di tahun 2020 lalu disesuaikan ke tahun ini. Lalu kita juga menganalisa survei PMI S&P Global yang tadi ditunjukkan itu bahwa kita sudah menunjukkan ada kontraksi. Nah, tren kontraksi ini kita rasa akan terus berlanjut gitu karena memang bahan baku impor itu sangat tinggi gitu. Jadi si PHK itu sebenarnya benar-benar dari angka-angka tersebut lalu kita breakdown industri mana aja nih yang terdampak. Dan itu alhamdulillah itu matching juga dengan beberapa industri yang pernah dimention oleh Kementerian Industri. Gitu. Jadi memang yang terdampak industri apa yang memang industri yang komponen impornya tinggi, ya kan? Dan beberapa industri mungkin dia lebih lambat, ada beberapa lebih cepat, ya kan? Jadi memang ada beberapa industri ketika rupiah melemah, dia langsung naik harganya seperti tadi ya, suku cadang atau oil karena tidak ada inventory. Tetapi ada beberapa yang mungkin dia ada inventory, jadi dia nanti-nanti aja lah naikin harga. Dan itu terlihat sekali di data April BPS, harga konsumen itu cuma naik 2,4%, sedangkan harga produsen naiknya itu cuma 3,8%, sedangkan 3,8%. Ya, seharusnya harga konsumen itu di atas harga produsen. Kenapa? Karena produsen itu perlu untung ya. Ya kan? Artinya apa? Artinya akan ada penyesuaian harga. Dan ini penyesuaian harga terus terjadi di lapangan sampai hari ini. Seperti contoh yang Pertamax yang besar. Tetapi juga tadi pagi Pak Budi Gunawan dia bilang harga obat-obatan sudah naik 10-2% karena komponen impor tersebut. Nah, kenaikan harga ini ya kan ini yang membuat semakin berat si industri-industri ini. Ya kan buat customer juga semuanya kan tidak bisa dikecilkan ya. Ada beberapa industri misalnya makanan. Kalau harga naik ya dia kecilin, namanya shrinkflation. Jadi dia kecilkan barangnya, tapi harganya nggak usah turunin. Tapi tidak semua industri bisa seperti itu karakteristiknya. Jadi ada beberapa industri ya kalau harga naik ya konsumer nggak bayar, gitu nggak beli, udah gitu aja. Jadi itulah yang bikin apa ya dunia usaha pun tertekan ya, ditambah begitu banyak masalah yang lain lah di negara kita saat ini. Oke, kalau kita kaitkan lagi Mas Dipo dengan PMI manufaktur, tadi juga kita sempat sajikan datanya yang juga saya dapatkan dari Core begitu soal PMI manufaktur ASEAN. Ini bisa dijelaskan Mas, kaitannya dengan indikasi pengurangan serapan tenaga kerja di Indonesia, juga dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang ada di data tersebut. Ya, mungkin yang pertama kita harus sedikit fair ya Mas Yan. Jadi memang bukan Indonesia saja yang mengalami kontraksi PMI manufacturing. Itu yang pertama. Jadi memang banyak sekali negara itu mengalami pelambatan. Jadi terutama negara-negara tetangga kita. Jadi ini bukan hal yang aneh yang dirasakan oleh Indonesia. Tetapi yang unik di Indonesia memang adalah masalah daya beli kelas kita sendiri. Ya kan sampai hari ini masalah yang tadi saya bilang masalah kelas menengah yang sangat sedikit dan orang miskin yang masih banyak. Ini tetap menjadi problematik di konsumen kita di demand side-nya. Nah, kalau tadi ya, jadi mengenai si PMI manufacturing ini saya rasa sudah sangat-sangat jelas bahwa again ini akan terkait dengan lulusan angkatan kerja. Karena dari banyak dunia usaha yang menengah dan besar, ketika dilakukan survei mereka bilang bahwa mereka tidak berencana ekspansi selama 5 tahun ke depan. Ya kan karena masalah geopolitik dan masalah domestik. Ya, artinya apa? Artinya ada 1,5 juta sampai 2 juta mahasiswa yang lulus tahun ini akan tidak terserap dan ini sangat-sangat berbahaya menurut saya karena produktivitas kita jadi turun, lalu PHK juga banyak menimbulkan keresahan sosial mungkin. Jadi saya rasa ini perlu sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah. Oke, tadi Mas Dipo juga sempat mention terkait dengan industri mana saja yang rentan begitu ini melakukan potensi PHK. Tadi ada kalau tidak salah ada 4 industri manufaktur yang paling rentan terhadap tekanan biaya bahan baku. Bisa disebutkan lagi Mas industri mana saja dan sebetulnya seberapa besar kerentanannya? Ya, jadi memang industri-industri terdampak yang paling besar adalah yang komponen impornya paling tinggi. Ya, jadi itu yang menyebabkan pelambatan. Lalu yang utama adalah tekstil, plastik, otomotif, dan elektronik. Itu yang utama. Selain itu sebenarnya ada juga semen sama kimia dan farmasi. Kan tadi obat-obatan ya. Dan ini sayang sekali karena industri-industri ini memang yang padat karya. Jadi mereka memang mengemploy banyak sekali pegawai.
Ya kan, makanya kenapa ini yang terdampak PHK tinggi, karena mereka memerlukan begitu banyak orang untuk produksi. Kan mungkin kalau kita baca sosial media, karena yang bilang ya, oh ya rupiah melemah ini bagus ya buat kita ekspor dan segala. Saya rasa itu kurang-kurang tepat. Kenapa? Mungkin kita perlu bagi dua. Ada pertama, memang yang dia bahan bakunya 100% lokal. Itu biasanya komoditas. Jadi kopi, atau batu bara, atau sawit, memang 100% lokal. Ada beberapa industri, misalnya pakaian, dia ada bahan lokalnya, ada bahan importnya. Nah, ketika rupiah melemah ke 18.000 contohnya, itu mereka untung, itu betul. Tetapi ketika di atas 18.000 itu mereka menjadi berat. Kenapa? Karena bahan baku yang lain itu naiknya terlalu tinggi, lebih tinggi dibandingkan keuntungan yang dia dapat gitu, Mas Yan. Jadi kita memang perlu berhati-hati nih soal rupiah juga. Nah, saya rasa banyak industri tadi itu indikator kedua tadi, terutama yang padat karya ya. Ketika rupiah, misalnya dia memang ekspor gitu, dia nggak jual ke domestik, dia memang untung betul. Misalnya ketika rupiah 17.000, 18.000, tetapi ketika di atas 18.000, itu semua barang lain naiknya terlalu tinggi dibandingkan keuntungan yang dia dapat. Jadi pada akhirnya banyak industri, terutama yang padat karya itu memang net loss. Jadi dia memang net loss secara hitung-hitungan gitu, Mas Yan. Oke, yang jadi kita garis bawahin lagi dari rilis skor yang juga disebutkan bahwa investasi yang dilakukan oleh menyebutkan secara spesifik dan antara begitu ini perlu diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti industri tekstil dan juga produk tekstil, petrokimia berbasis nafta serta besi dan juga baja. Penjelasan lengkapnya seperti apa, Mas Dipo? Ya, jadi ini memang menarik sekali ya, Mas Yan. Jadi kita pun bertanya-tanya, kenapa begitu banyak sampai hari ini ya, begitu banyak industri yang komponen impornya sangat tinggi di Indonesia. Dan ini menyebabkan banyak industri sangat rentan PHK, karena komponen impornya tertinggi. Nah, kalau dulu kan mungkin ada Kementerian BUMN, dan itu memiliki koordinasi yang sangat-sangat baik mungkin dengan Kementerian Industrian dan Kementerian Perdagangan. Tetapi sekarang dengan BUMN di bawah Danantara ini, kan Danantara cukup tertutup ya Mas Yan. Dari sisi laporan keuangan dia nggak buka, dari strategi kita nggak tahu apa. Sedangkan sebenarnya peran Danantara ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan namanya mother industry. Jadi industri utama yang bisa membangun industri-industri kecil. Karena sampai saat ini kita banyak fokus di industri yang di tengah atau yang di bawah, tapi bukan mothernya, jadi bukan industri utamanya. Kalau kita mau menjadi negara industrialisasi, kita memang harus perlu yang atas. Kan banyak juga ya cerita soal Indonesia ini mengalami masa deindustrialisasi atau penurunan deindustrialisasi. Dan itu terlihat sekali ya, mungkin ketika zaman dulu kita sangat jago bikin pesawat contohnya. Dan itu betul, kita menjual ke Boeing, dan the best planes itu in the world memang buatan Indonesia, itu true. Tapi hari ini kan industri itu tidak ada. Jadi kita memang perlu memikirkan industri apa yang perlu kita bangun agar industri-industri ini tetap ada. Nah, jadi industri yang menurut saya yang krusial sekali, contohnya misalnya tadi kita ngomongin tekstil dan plastik, yang tidak ada adalah namanya produk turunan dari minyak tersebut, ada namanya nafta. Nah, si nafta ini adalah bahan baku utama untuk tekstil, baju, pakaian, bahkan plastik. Nah, si nafta ini kita 60% masih import hari ini. Seharusnya industri ini kita miliki. Jadi kalau kita mau membangun tekstil, kita jangan bangun di tekstil. Karena swasta itu bisa membangun tekstil. Yang nafta ini sulit, karena ini memang mother industry, kelas berat. Gitu. Jadi ini memang harus strategis dilakukan oleh Danantara. Oke, baik. Kami. Baik Mas Dipo, pertanyaan terakhir bisa dijawab singkat Mas Dipo, di tengah kondisi ekonomi saat ini, rekomendasi Anda, dukungan seperti apa yang harusnya diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha agar mengantisipasi gelombang PHK? Ya, memang ini sudah waktunya pemerintah memikirkan insentif apa dan subsidi apa yang bisa diberikan kepada dunia usaha dan kelas menengah. Ya, jadi bukan hanya di produsen tetapi di konsumennya juga. Karena saat ini memang ada diskusi soal insentif dan subsidi di level Menko Perekonomian, tetapi saya rasa itu belum maksimal. Kenapa? Karena masyarakat dan dunia usaha ini benar-benar loss-nya cukup tinggi, Mas. Dari rupiah yang melemah, dari imported inflation. Sebagai contoh misalnya Pertamax naik 30%. Kalau misalnya ada subsidi atau insentif yang baru, yang minimal sama dong. Sama yang 30% masyarakat loss itu. Ya kan? Memang lebih paling ideal itu pemerintah tidak menaikkan. Kalau memberikan subsidi yang baik ya turunin lagi si Pertamax gitu. Jadi saya rasa ini ya, walaupun Pertamax memang hanya 27% dari penggunaan minyak, kita perlu ingat yang pakai Pertamax juga tukang ojek juga banyak pakai Pertamax, banyak Golkar pakai Pertamax. Ini kita harus prihatin dan berempati dengan kelas menengah yang sangat-sangat tertekan saat ini, Mas Yan. Itu menurut saya. Oke, artinya memang sangat diperlukan sekali solusi dari pemerintah juga terkait dengan insentif dan subsidi apa untuk kelas menengah ini, dan yang terpenting adalah angkanya juga memang harus berimbang dan juga tepat begitu ya. Terima kasih.